Ditanya dia orang, Ustaz Minangkabau? Iyo ketemu. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi meninggal tahun 1916, sedangkan revolusi King Abdul Aziz 1924. Maka murid-murid dia inilah pulang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu muridnya pulang ke Jombang, Jawa Timur, namanya Mbah Hasyim Asy'ari, mendirikan jamiah namanya Nahdlatul Ulama 1926. 2 tahun sesudah itu muridnya ada yang pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan jamiah namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah dia Inyak Candong dan Inyak Jaho. 1930, 2 tahun sesudah itu muridnya satu lagi di Medan mendirikan jamiah namanya Syekh Hasan Maksum, mufti kerajaan Delhi, imam besar kerajaan Imam Delhi Medan Sumatera Utara, mendirikan jamiah namanya Al-Jamiyatul Wasliyah. Al-Wasliyah Perti NU itu memiliki 3 kesamaan. Pertama, akidahnya Asy'ari. Kedua, fikihnya Syafi'i. Yang ketiga, tasawufnya Sunni Al-Ghazali. Bedanya dengan Perti, perhatikan baik-baik. Perti ada yang keempat, tarekatnya Naqsyabandi. Itu tidak ada di NU. Di NU belakangan baru berdiri namanya Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Sedangkan di Al-Wasliyah tidak mengurus tarekat sama sekali, tarekat berdiri sendiri. Ini salah satu keistimewaan yang mesti kita jaga. Ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Bagaimana Bapak Ibu yang saya sampaikan ini? Jelas? Alhamdulillah, saya selama ini menyampaikan tausiah jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas ceramahnya, mic-nya ndak kuat. Kalau ada yang mengatakan somad itu ndak jelas cakapnya, Inyo tidak menonton full 1 jam. Yang ditontonnya yang video pendek potong-potong 1 menit di TikTok. Kalau dia tonton utuh, maka saya selalu menyampaikan utuh. Poin yang keempat, jangan hanya belajar pesantren, jangan hanya baca kitab, tapi penting juga berorganisasi. Karena organisasi itu adalah jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, ketua Perti, pengurus Perti datang kemari. Profesor Dr. Munzir Hitami menjadi rektor UIN Suska, menjadi direktur pasca sarjana, mau besuluk. Profesor mau besuluk. Eko bawa S1 itu pun online, nggak mau besuluk. Apa? Buya godang datang ke situ besuluk, mengambil baiat, cara berzikir. Nah, ini penting. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Ayahnya orang mulia, Syekh Abdul Ghani. Ilmunya banyak, 11 hatam, 11 tahun hatam macam-macam kitab kepada Syekh Udawali. Nasabnya mulia, ilmunya banyak, pesantrennya ada. Kenapa dia tidak sombong? Ini poin yang keberapa? Nah, satu menyambi sampai, nah satu menyambi 5. Rupanya mereka lah ikhtilaf. Poin yang kelima. Kenapa Syekh ini tidak angkuh, tidak sombong? Karena dia belajar mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Tunjukkan saya di mana fakultas yang mengajarkan mati sebelum mati. Fakultas Tarbiyah? Tidak. Mohon maaf Ustaz Abdul. Fakultas Usuluddin? Tidak. Mohon maaf Ustaz Nixon. Di mana yang mengajarkan mati sebelum mati? Yang mengajarkan mati sebelum mati adalah Fakultas Tarekat Naqsyabandiyah. Mandi dulu. Mandi apa itu? Mandi taubat, mandi mayat. Setelah mandi dipakaikan kain putih. Apa itu? Kain kafan.
dibisikkan talqin ke telinga, la ilaha illallah, talqin. Sesudah itu masuk ke liang lahat. Mana liang lahatnya? Itulah kelambu. Maka kelambu suluk tidak boleh, sebab tidak ada liang lahat bulan. Dulu Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya oleh orang, Bapak, kenapa orang tarekat itu pakai kelambu? Dijawab dia Ustaz Tengku, dia banyak nyamuk. Ya, orang bertanya macam-macam, jawabannya ya macam-macam. Tapi ketika awak duduk dalam kelambu, pada hakikatnya awak sedang berada di alam barzakh, alam kubur. Jadi ibu-ibu, kalau ada lakinya yang mabuk dengan dunia, bawa ke sini, biar dimasukkan ke liang lahat. Bapak-bapak, kalau ada yang bininya mak lampir, bawa ke sini. Cari jadwal suluk. Suluk awak setahun berapa kali bu ya? 2 kali. Ramadan sekali, Zulhijjah sekali. Mandi, pakaian mayat, talqin la ilaha illallah, duduk dalam liang lahat. Insya Allah hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Ambo diancam deh orang, Ustaz Somadnya macam-macam. Nanti kalau macam-macam, sampaikan ke Ustaz Somad itu, jangan macam-macam. Nanti kalau macam-macam dia mati. Kata Ambo, sampaikan ke Inyo, Ambo lah boleh balik mati. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang awak cari dalam tarekat iko? Ilahi anta maksudi waridhaka. Tuh, orang tarekat bersuluk bukan ingin tobang. Yang bersuluk ingin tobang Superman. Orang bersuluk bukan ingin kobal, dukun. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqomah, karena setan tak bisa istiqomah. Itulah yang dididik dalam suluk. Allah 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 Allah. Kalau menyebut Allah subhanallah, kalau menyebut Allah alhamdulillah, kalau menyebut Allah wallahu akbar, menyebut Allah 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 bukan zikir. Iko wang iko gilo apa waras? Enggak pernah membaca ayat Quran. Alladzina yazkuruna Allah, Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cuma berzikir di masjid, duduk. Subhanallah, 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 subhanallah. Pernah mereka berzikir togak? Pernah mereka berzikir berbaring? Orang yang ada dalam ayat ini hanya orang yang bersuluk. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah, 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 Allah. Memasangkannya ke dalam qalbu, memasangkannya ke dalam hati, supaya jangan sampai mulut awak berzikir subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat sawit, namanya zikir brondol. Subhanallah walhamdulillah, mulut berzikir, hati ingat kantor KPU karena belum daftar. Mohon maaf Bapak yang apa tujuan Naksabandia? Supaya hati berzikir, kepala jangan terlalu sibuk berpikir. Yang jahat ini kok yang jahat. Kau adalah yang jahat kok. Kenapa orang korupsi? Gara-gara ini jahat. Nanti kalau saya pensiun makan apa? Bini saya mau shopping, belanjanya apa? Anak saya nanti mau sekolah apa? Akhirnya jahat, korupsi gara-gara kok. Kenapa orang bisa stres, depresi? Gara-gara utak. Maka uang gilo sehat. Dek apa? Dek enggak ada utak. Tapi otak ini tidak bisa kita hentikan. Otak ini tetap berbicara, bercakap suang. Itu maka orang tak bisa tidur sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena otaknya jalan terus. Nama penyakitnya insomnia. Orang berzikir, hatinya tenang.
Ustaz, saya payah tidur Pak Ustaz. Kenapa waktu bersuluk itu saya tertidur? Tandanya hatinya sudah berzikir. Makanya kalau ada jamaah waktu pengajian terlolok tertidur, ambo belum pernah bongi kepada jamaah yang terlolok, belum pernah marah. Kenapa tertidur? Kenapa enggak? Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Yang bisa menenangkan hati ini cuma zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bisa menenangkan hati hanya zikir. Yang sudah bersuluk, alhamdulillah, mudah-mudahan zikirnya istiqomah. Yang belum bersuluk, segera bersuluk. Ingat, malaikat maut sudah disimpang. Simpang Rantau Berangi. Lagi yang dimuliakan Allah SWT. Jangan menunggu tua, jangan bersuluk menunggu tua. Pak Kelmi, kalau jadi nanti jadi bupati Rokan Hulu, semua kepala dinas, kepala kantor, kepala badan wajib bersuluk. Siap tak Pak Kelmi? Siap sebelum janji Pak Kelmi. Supaya apa? Kapolres, dandim, begitu letakkan langsung bisikkan, Pak, mohon maaf, Bapak kan tinggal di 1000 suluk ya, wajib bersuluk. Apa guna? Tinggal di negeri 1000 suluk, tapi tak tahu suluk, tak pernah bersuluk, ayam mati di lumbung padi. Apa itu suluk? Suluk itu bid'ah. Suluk itu pelatihan, bodoh. Suluk itu pelatihan zikir. Bagaimana cara berzikir? Iqra, bacalah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Nabi tak ada mengajarkan cara membaca Quran. Macam mana cara membaca Quran? Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan O. Yang tahu artinya tua. Anak kini mana tahu itu? Anak kini a bata tata pasaba. A bata kau mana pernah diajarkan Nabi? Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan O, ada diajarkan Nabi? Zikir itu kaifiat, ada caranya. Diturunkan Nabi kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, bersilsilah, disusun sedemikian indah. Sedangkan membuat makanan aja ada caranya. Masukkan minyak, masukkan cabai, masukkan bawang, masukkan tomat sekaligus. Lain rasanya guys. Minyaknya panaskan dulu. Setelah panas baru masuk bawang. Setelah bawangnya kuning baru masuk cabai. Warna cabai berubah baru masuk tomat. Setelah tomatnya mencair, memisah antara minyak dengan buahnya semua, baru masuk air. Kamu kan tidak pandai masak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad sudah menyampaikan 5 poin. Dari tadinya tausiah kok tidak pernah memandang ke belakang. Sebab kalau memandang ke belakang bahan yang hilang. Karena di belakang kau pilot-pilot Sukhoi saudara, yang jam terbangnya yang 50.000. Di situ ada alumni Timur Tengah tertua sekarang, Ustadz Rustam Effendi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Kami dulu berangkat ke Timur Tengah itu termasuk terinspirasi karena beliau. Beliau berangkat ke Mesir, ke Sudan, termasuklah hamba menjadi alumni Sudan. Ditanya orang, Ustadz alumni Sudan? Iya. Kenal dengan Ustadz Rustam Effendi? Oh, dah kek mana aja, buat berlancik-lancik aja rumahnya. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nangka 6, beliau tidak hanya duduk di pondok mengurus santri, tidak hanya berorganisasi, tapi beliau turun menyelesaikan masalah-masalah umat. Alumni Darussalam, alumni suluk, bukan berarti setelah bersuluk hanya menunggu malaikat maut memetik tasbih. Pas ditanya, bagaimana keadaan politik sekarang Pak? Saya sudah tinggalkan dunia. Tapi Bapak masih makan 3 kali sehari. Beliau tidak meninggalkan dunia, beliau hidup di dunia. Coba perhatikan foto-foto Syekh Aidarus. Tengok foto Syekh Aidarus. Sorbannya, igalnya, jubahnya 2 lapis. Kenapa? Dia mau menunjukkan ilmu itu bermartabat. Jangan sampai anak pesantren bajunya koyak-koyak, tak bercuci, busuk pula. Tengok Syekh Aidarus. Dia menunjukkan bahwa Syekh, mursyid, tariqah,
faqih, alim, sufi, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sesuai ajaran Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini orang tasawuf ini meninggalkan dunia. Orang tasawuf ini tak peduli dengan dunia. Ente belajar sama siapa? Kalau belajar dengan Syekh Aidarus, mengambil dari Buya Alaidin, maka tak meninggalkan dunia. Ad-dunya sabilun ilal akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Maka cobalah tengok murid-murid Syekh Aidarus. Tidak ada yang kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidak ada. Coba tengok. Tengok Ustaz Afrijon Effendi, ganteng, cahaya wajahnya. Tengok Ustaz Nixon Hussein, wow, amazing. Mobilnya mahal, rumahnya besar, orangnya hebat, tidak ketinggalan ilmu komputer, foto ambok banyak dieditnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hebatnya. Ada seorang ulama pakai baju bagus, pakai kuda bagus, datang orang. Katanya orang Islam itu meninggalkan dunia. Kenapa kudamu bagus? Kenapa bajumu bagus? Apa kata dia? Kami sedangkan di dunia aja begini hebatnya, apalagi nanti di akhirat. Kamu sedangkan di dunia aja udah begini azabnya, apalagi nanti di. Itulah mengaku ambo pakai baju bagus hari ini. Topi ambo. Malam tadi, ambo kan biasa ceramah di mana-mana pakai peci kan? Malam tadi entah 2 jam ambo mencari peci kok. Kopi yang paling bagus, kan murah kok. Oh 1 rial tuh. Jubah yang paling bagus. Tadi ndak ada kusutnya, tapi dia di jalan tadi.